Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta, pengatur dan pemelihara seluruh makhluk dan semesta alam. Tuhan yang maha pengasih kepada seluruh makhluknya dan maha penyayang kepada hambanya yang beriman. Raja dan hakim yang adil pada hari pembalasan di akhirat. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Salawat dan salam selalu kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Rasul yang kita cintai, pemimpin dan penutup para Nabi dan Rasul, guru agama dan kehidupan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah kita meminta ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak DKM Al-Ikhlas yang sudah memberikan amanat dan kesempatan untuk saya menyampaikan serial Sirah Nabawiyah yang dibagi 3. Yang pertama di Sabtu ba'da subuh pekan ketiga, itu tentang prophetic parenting, kajian sirah untuk tema pengasuhan anak dan pendidikan di keluarga. Yang kedua di hari Ahad ba'da maghrib pekan keempat, itu dengan tema tokoh-tokoh muslim, sirah salafus sholih dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in. Dan yang ketiga di hari Rabu ba'da maghrib, di Rabu pertama dan ketiga, itu temanya adalah fokus kepada sirah nabawiyah, studi biografi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rangkaian serial dari sirah nabawiyah ini bisa menambah hazanah ilmu agama kita, dan ujungnya, goalnya, targetnya, harapannya la'allana nattaqi, semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pada bagian pertama dari kajian kita tentang prophetic parenting, atau judul aslinya tadi disampaikan sama Pak DKM, Minhajut Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl, metodologi pendidikan nabawi untuk anak-anak. Walaupun ada kata-kata litifl untuk anak-anak, tapi sesungguhnya dalam kitab ini itu dibahas secara tuntas tentang masalah pendidikan keluarga, bahkan dari mulai cara memilih pasangan, hak kewajiban orang tua dan anak seperti apa. Jadi lengkap. Awal ketika saya menemukan buku ini di sekitar tahun 2017-an, itu seperti mendapatkan harta karun. Karena waktu itu saya sedang mencari-cari satu buku, satu referensi yang berbasis nas Quran dan hadis, yang memberikan penjelasan
yang memberikan panduan tentang bagaimana berumah tangga, bagaimana berkeluarga, bagaimana mengasuh dan mendidik anak. Kemudian Allah pertemukan saya dengan buku ini, itu merasa senang dan bahagia sekali, seperti mendapatkan harta karun. Maka suatu keutamaan kalau Bapak Ibu juga bisa memilikinya, kemudian bisa membacanya sesuai dengan kebutuhan, tema apa yang ingin diperdalam. Pada bagian pertama ini saya ingin membahas di halaman ke-20, yaitu tentang doa. Tentang doa. Jadi menurut saya salah satu skill pengasuhan anak dan pendidikan keluarga yang harus dimiliki adalah berdoa dengan tema-tema pengasuhan anak dan pendidikan keluarga. Sekitar tahun 2012, dengan taufik dari Allah, saya membuat satu formulasi tentang pengasuhan anak yang kemudian saya sebut dengan metode cintaku. C-nya contohkan kebaikan, I-nya identifikasi tumbuh kembangnya, identifikasi apa masalahnya, apa dinamikanya. N-nya never give up to pray and to hope. Jangan pernah putus asa untuk mendoakan anak kita, anak cucu kita, dan jangan pernah putus asa untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan bahas yang N itu, karena di halaman 20 saya tertarik untuk memulai dari masalah doa itu. Kemudian T-nya itu adalah, nah saya mulai lupa nih Pak ya. Tahun 2012 saya susun itu. C-nya contohkan kebaikan, identifikasi dinamika perkembangannya, dia sedang ada di fase apa, sedang mengalami apa. Kemudian N-nya never give up to pray, to hope, jangan pernah putus asa untuk mendoakan, jangan pernah berhenti mendoakan, ya. Nah, T-nya kita lewat dulu ya. A-nya ajarkan agama sejak dini, ajarkan agama sejak dini. Kemudian K-nya komunikasi yang baik, komunikasi yang baik, atau komunikasikan dengan baik di waktu yang tepat, di momen yang tepat, dengan bahasa yang pas. U-nya ubah pola yang negatif, ubah pola yang negatif, termasuk ubah pikiran negatif terhadap anak kita, terhadap anak kita. Ah, mulai ingat nih T-nya nih ya. T-nya adalah temukan potensi intinya, potensi terbaiknya. Kemudian fasilitasi untuk berkembang. Karena setiap orang itu dia punya fitrah potensi intinya, potensi terkuatnya. Jadi tugas orang tua itu adalah menemukan apa sih potensi terbaik dari anak saya ini. Nah, kita fokus kepada N, never give up to pray and to hope. Jangan berhenti putus asa untuk terus mendoakan anak kita. Salah satu pembeda antara konsep pengasuhan anak pendidikan keluarga Islami dengan non-Islami itu adalah ada di masalah ini dari sisi spiritualnya. Kalau kita buka ayat Quran dan hadis, kita akan menemukan betapa Islam menempatkan masalah sisi spiritualitas, sisi keimanan, dalam hal ini doa, itu pada hal yang sangat urgen, sangat utama, sangat penting. Makanya doa itu termasuk ibadah.
Orang yang suka berdoa, rajin berdoa, itu termasuk orang yang disukai, dicintai oleh Allah, yang menggambarkan, yang menandakan bahwa dia itu fakir, bahwa dia itu butuh kepada Allah. Maka Allah tidak suka kepada orang yang tidak pernah berdoa kepadanya, bahkan dicap sebagai orang yang sombong. Siti Aisyah pernah berkata, meriwayatkan sebuah hadis Nabi SAW, salullaha, mintalah kepada Allah, at-taisir fi kulli syai'in, kemudahan dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Hatta asyis'a, sampai masalah tali sendal pun. Jadi kalau tali sendal kita putus, minta gantinya, itu minta kepada Allah. Salullaha at-taisir fi kulli syai'in hatta syis'a. Dalam redaksi yang lain, salullaha kulla syai'in hatta syis'a, mintalah kepada Allah segala hal, segala sesuatu, minta kepada Allah, sampai kepada urusan tali sendal yang putus dan engkau minta ganti yang baru, mintanya kepada Allah, mintanya kepada Allah. Ibnu Rajab meriwayatkan, kata beliau, di antara salaf itu selalu meminta kepada Allah semua kebutuhan hidupnya itu dalam sholat mereka. Kalau sudah ada kata-kata sholat dalam sholat, pertanyaan saya adalah selalu di waktu kapan mereka berdoa minta kepada Allah. Karena dalam sholat itu kan sudah ada bacaan-bacaan tertentu. Ini menarik untuk nanti ditanyakan kepada Ustadz Nasruddin Sarif, dalam waktu kapan kita diperbolehkan berdoa di luar bacaan sholat yang sudah ditentukan. Sampai nanti kepada pertanyaan, boleh nggak berdoanya dengan bahasa Indonesia? Itu sudah ada kajian fikihnya. Kata Ibnu Rajab, sebagian salaf itu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah kebutuhan-kebutuhan hidupnya dalam sholat mereka. Sampai masalah adonan, bahan, bumbu di dapur, itu mereka minta kepada Allah dalam sholat mereka. Sampai tali kekang kambing itu minta kepada Allah. Jadi intinya kita itu diperintahkan untuk meminta kepada Allah dalam segala hal, dalam segala urusan. Wabil khusus dalam konteks pengasuhan anak, pendidikan keluarga, kita harus minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu skill pertama dan utama yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang tua yang punya kewajiban untuk mendidik anak, mengasuh anak adalah berdoa dengan konten pengasuhan anak, dengan materi pendidikan keluarga. Nah, jamaah rahimakumullah, ini kita wajib hafal. Kita wajib hafal. Nanti setelah kita hafal, kita praktekkan, kita amalkan dalam majelis-majelis doa kita, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, selain doa-doa yang nanti saya sampaikan, kita juga boleh mengelaborasi dengan doa-doa pakai bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, yang konten materinya sesuai dengan konteks tumbuh kembang anak-anak kita. Ya, misalkan kalau anak kita sedang mengikuti satu tes, satu ujian, kemudian kita berdoa kepada Allah sesuai dengan konteksnya. Ya Allah, berikan kemudahan, kelancaran kepada anak saya yang akan mengikuti tes pada hari ini. Nah, itu boleh. Baik, jamaah rahimakumullah, doa yang pertama ini tidak saya sampaikan semuanya ya, tapi sesuai dengan yang menurut saya ini penting untuk kita hafalkan. Ini ada dalam surah Ali Imran ayat ke-38. Qala rabbi habli min ladzunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doanya itu adalah rabbi habli min ladzunka dzurriyyatan thayyibah
innaka sami'ud du'a. Surah Al-Imran ayat 38. Wahai Allah, berilah aku keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Yang unik dari doa-doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, itu terkandung di dalamnya visi dari pengasuhan anak dan pendidikan keluarga. Dalam ayat ini yang menjadi visi kemudian jadi harapan kita dari anak cucu kita adalah dzurriyyatan thayyibah. Kita memiliki anak cucu keturunan yang thayyibah. Dalam surah As-Saffat ayat 100 itu redaksinya adalah Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah aku, karuniakanlah aku keturunan yang soleh, anak yang soleh. Dalam surah Ali Imran ayat 38 ini pakai redaksi dzurriyyatan thayyibah. Dzurriyyatan thayyibah. Saya cek beberapa tafsir. Maksud dari dzurriyyatan thayyibah adalah waladan solihan, waladan mubarakan, waladan taqiyan. Anak yang soleh, anak yang diberkahi, anak yang bertakwa, sampai ada kata-kata waladan radiyan, anak yang dicintai, yang diridhoi oleh banyak orang karena perilakunya yang positif, sikapnya yang baik, akhlaknya yang mulia. Itu dzurriyyatan thayyibah. Jadi menurut Ali Imran ayat 38, Allah Subhanahu wa taala ingin ngasih tahu kita bahwa goal, target, tujuan dari pengasuhan anak, pendidikan anak, kita ngedidik, nyekolahin, ngikutin dia kursus agama, masukin ke kelas tahfidz, ke pesantren, goalnya adalah supaya dia menjadi dzurriyyatan thayyibah, anak yang soleh, anak yang bertakwa, anak yang penuh dengan keberkahan, dan anak yang diridhoi. Jadi kita memaknainya sekolah, pesantren, kuliah, dia menghafal Quran, belajar agama, belajar bahasa Arab, diikutkan ke sanlat, itu adalah proses ikhtiar kita supaya anak kita menjadi dzurriyyatan thayyibah. Ketika kita sudah tahu kaidahnya, rumusnya, kita jadi mudah untuk melakukan sebuah introspeksi atau refleksi. Anak kita ini sudah dipesantrenkan 6 tahun, kemudian dikuliahkan ke program keagamaan, bahkan dia sudah diikutkan dalam program tahfidz. Coba lihat antara apa yang dia lakukan dengan pencapaian dzurriyyatan thayyibah. Nanti kita lihat apakah ada kesenjangan atau sudah mulai mendekat. Maka dalam catatan refleksi saya tentang anak yang soleh, saya pernah sampaikan di grup Jamaah Al-Ikhlas. Awalnya saya mengira anak soleh itu adalah anak yang hafal Quran, anak yang sudah berjilbab, anak yang jago masalah agama, anak yang bisa ceramah, anak yang bisa khutbah, anak yang menguasai ilmu agama. Awalnya saya mengira itu anak soleh itu. Tapi ternyata ciri anak soleh yang paling pokok utama adalah dia yang punya sifat birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi sebetulnya hafal Quran, jago ilmu agama, bisa ceramah, bisa khutbah, berjilbab, itu hanya proses jalan supaya dia menjadi anak yang punya sifat birrul walidain. Nggak sedikit kok orang yang sudah paham agama, jago ilmu agama, hafal Quran, bahkan dia terkenal menjadi seorang mubalik ustadz, dia sudah punya pekerjaan, sudah mulai mandiri, tapi dia gagal untuk bersikap birrul walidain. Nah, sehingga kita jadi paham mana proses, mana hasil, mana usaha, mana goal. Berarti selama ini
kita sedang melakukan satu proses, satu ikhtiar. Maka penting untuk kita melakukan nanti evaluasi setiap saat. Makanya kalau saya jadwal pembagian rapot di sekolah anak saya, sekarang saya punya paradigma yang baru, mindset yang baru, bahwa apa-apa yang disampaikan di rapot berupa angka-angka itu bagi saya adalah satu referensi saja untuk dari satu sisi akademis. Sungguh yang paling tahu tentang anak kita adalah diri kita. Jadi ketika saya melihat anak saya nilai Quran hadisnya, akidah akhlaknya misalkan B, bahkan ada yang A, tetap yang menjadi indikator parameter saya adalah akhlak perilaku dia ketika di rumah. Bahkan pencapaian akhlak dia itu saya lihat dari apakah ketika usia dia sudah balik, dia sudah mulai enggak menerapkan sunnah-sunnah di rumah. Misalkan wudhu sebelum tidur, kemudian sholat tepat waktu. Jadi kalau bapak ibu melihat nilai anaknya di rapot misalkan untuk masalah agama 9, kemudian bapak ibu lihat di rumah dia masih kebluk, bangunnya siang, sholatnya ditunda-tunda, ke orang tua kadang melawan, kalau disuruh suka bilang nanti mah, ya nanti mah, nah, berarti sesungguhnya nilai akhlaknya itu belum 9. Berarti 9 itu adalah nilai konsep, nilai teori. Ingat sebuah kaidah, kita itu dinilai bukan dengan apa yang kita ketahui, tapi kita dinilai dengan apa yang kita amalkan. Oke Bapak Ibu rahimakumullah, ini doa pertama kita harus hafalkan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian yang kedua, ini dalam surah Ibrahim ayat 35. Wa id qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Jadi doanya adalah Rabbij'al hadal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doa ini menarik karena bukan sekedar meminta tentang kebaikan anak cucu kita, tapi juga minta kebaikan negara kita, negeri kita. Ingat Bapak Ibu, kita ini adalah warga negara dari satu negara yang bernama Indonesia. Walaupun ada yang mulai memplesetin ya Indonesia ini, Ruwetnesia, ada yang bilang gitu, ada Walakanda dan lain sebagainya, karena mungkin melihat Indonesia ini sedang diuji dengan beragam masalah musibah seperti benang kusut yang tambah ruwet aja, makanya ada yang bilang Ruwetnesia. Tapi kita nggak boleh pesimis kemudian jadi apatis. Maka salah satu kontribusi kita kepada negara kita yang paling minimum adalah mendoakan kebaikan negara kita. Gimana doanya? Nah, ini doanya nih. Rabbij'al hadal balada amina. Rabbij'al hadal balada amina. Ya Allah, jadikan negaraku ini negara yang aman, yang kondusif, Kondusif itu bukan hanya tidak ada perang, tapi di antara yang hari ini adalah tanda kita tidak kondusif adalah lihatnya di sosial media, ribut, ya. Jadi tidak tenang gitu, ribut aja, gontok-gontokan. Nah kita minta keamanan. Nah baru wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku. Nah, ada kalimat aku dulu. Berarti memang yang menjadi objek pertama
dari pendidikan agama, pengamalan agama adalah diri kita sendiri. Maka dalam tadi metode cintaku itu, contohkan kebaikan. Kita dulu yang harus menjadi role model. Jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Nah, kalimat doa ini mulai lebih spesifik, mulai kepada masalah tauhid. Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar anak cucunya itu menjadi anak cucu yang bertauhid, anak cucu yang punya keimanan yang lurus, yang dijauhkan dari kesyirikan. Ini kalau nanti studi masalah tauhid, masalah syirik, ini kan macam-macam. Ada syirik cinta, ada syirik kata-kata, ada syirik kekuasaan, dan lain sebagainya. Apalagi kalau lihat zaman sekarang, itu banyak sekali fitnah-fitnah kesyirikan, dan kita mesti waspada. Jadi kalau anak-anak cucu kita mulai senang kepada masalah-masalah ramalan, zodiak, nah itu kita harus mulai waspada. Karena bentuk-bentuk berhala zaman sekarang bisa jadi bukan seperti zaman dulu, yang dia jelas-jelas dalam bentuk patung, yang di sekitar Ka'bah saja patungnya ratusan. Bisa jadi sekarang ada bentuk kesyirikan-kesyirikan yang lain yang sifatnya halus. Nah, kita minta kepada Allah agar anak cucu kita itu dijauhkan dari kesyirikan. Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian yang berikutnya, ini dalam surah Ibrahim ayat ke-40 dan 41. Ini doa ini populer dan saya yakin Bapak Ibu sudah hafal. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat, orang-orang yang komitmen menjaga salat. Ya Tuhanku, perkenankanlah doaku. Ya Tuhanku, berilah ampunan aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari hisab nanti di hari kiamat. Ini doa yang difokuskan untuk masalah sholat. Salah satu ciri dzurriyyatan thayyibah, anak yang soleh, adalah anak yang dia menjaga sholat. Menjaga sholat. Saya teringat postingan seseorang, walaupun anakmu itu dia sudah mencapai profesi yang tinggi, sudah mandiri, sudah menjadi orang yang hebat secara karir pekerjaan, tapi kalau dia masih suka melalaikan sholat, meninggalkan sholat, anakmu itu belum sukses. Anakmu itu belum sukses. Jadi parameter indikator anak yang soleh yang paling pokok adalah dia menjaga sholat, dia disiplin sholat, dia menegakkan, mendirikan sholat. Maka dalam pembahasan berikutnya di sini kita akan dipandu bagaimana cara mengedukasi anak kita untuk mulai biasa mendirikan sholat. Nanti dimulai dari 7 tahun, 10 tahun, dan lain sebagainya. Dan yang menarik, dalam riset kecil-kecilan saya di sekitaran rumah saya, itu dalam masalah sholat, orang tua betul sesuai dengan teori pengasuhan anak yang berkembang di barat. Kan ada teori permisif, otoriter, demokratis. Nanti kita timbang menurut kacamata Islam. Tapi dari sisi teori itu, ada orang tua itu dalam mengasuh anak itu pakai teorinya itu otoriter. Ini militer. Jadi anak-anak itu cenderung dipaksa untuk taat. Ya, ada plus minusnya. Ada yang demokratis. Dalam beberapa dia menetapkan, memerintahkan, dalam beberapa hal ngajak dialog, diskusi, memberikan pilihan. Ada yang permisif, serba boleh, mangga silahkan, itu hak azazi. Bahkan masalah agama pun silahkan aja lah, ya, itu pilihan, nggak bisa memaksakan.
Padahal dalam masalah kebaikan ada yang sifatnya itu kita mesti otoriter, Ada sebuah kisah yang menarik ketika ada seorang ayah, dia menyuruh anaknya yang masih kecil, yang perempuan, dia untuk mulai berjilbab terus ngaji setiap sore. Anaknya itu dalam proses dia mengaji, pulang pergi dari rumah ke madrasah, kadang ada ekspresi merasa dipaksa, merasa tidak nyaman, kadang cemberut, ya kadang seneng, pokoknya gitulah. Karena melihat beberapa teman-temannya yang sebaya itu nggak ngaji, malah main gitu. Sampai ketika anak itu mulai tumbuh jadi dewasa, dia mulai tahadus binikmah, dia mulai berterima kasih. Ini karena didikan program dari orang tuaku ketika kecil, dia terus mendorong aku, kadang memaksa aku untuk mengaji. Nah, gitu. Jadi dalam hal kebaikan itu ada yang sifatnya kita mesti otoriter. Nah, ada orang tua itu yang permisif, bahkan ada yang teori yang keempat itu adalah pola parenting yang membiarkan. Bahasa agamanya apa? Tidak punya giroh, tidak punya cemburu. Jadi dayus, terserah saja. Ini saya temukan di beberapa orang tua. Jadi ketika anaknya sudah mulai masuk 7 tahun, itu dia tidak melakukan tadi edukasi. Padahal kata Nabi ketika masuk usia 7 tahun itu anak kita sudah harus mulai diingatkan untuk sholat. Jadi kita harus mulai ngomong, ayo sholat. Nanti soal sholatnya dia mau tumaninah, mau cepat, sujudnya jadi tiarap, ya terserah. Itu memang belum makomnya. Tapi masuk usia 7 tahun atau sebelum 7 tahun juga boleh, kita sudah harus mulai membiasakan, mengajak, mengingatkan. Masuk waktu subuh ingetin sholat, masuk waktu zuhur ingetin, asar ingetin. Berarti minimal sehari 5 kali kita mesti ngomong. Nah, ada orang tua yang karena dia tidak paham, kurang ilmu, itu membiarkan. Ketika ditanya apa alasannya, masih kecil, belum wajib, belum balik. Efeknya apa? Masuk usia 10, masuk usia balik, belum terbiasa, belum kebentuk karakternya. Nanti ada pembahasan secara khusus. Jadi ini doa lebih khusus, minta kepada Allah supaya Allah berikan taufik kepada diri kita dan anak cucu kita, keturunan kita untuk menjadi orang yang menjaga sholat. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dan di doa yang berikutnya, ini juga kita diajak untuk menjadi muslim yang peduli, bukan sekedar hanya memikirkan keluarga kita, tapi juga mendoakan untuk orang tua dan kaum muslimin yang lain. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Dalam buku ini, jamaah rahimakumullah, kalau saya lihat ini buku ini komprehensif dan berimbang, adil. Kan kalau kita lihat definisi parenting itu kan artinya pengasuhan, pola asuh orang tua ke anak. Yang suka jadi pertanyaan saya adalah kenapa yang dimunculkan, yang dipopulerkan, yang digembor-gemborkan itu masalah parentingnya orang tua ke anak. Bahkan tidak sedikit orang yang bertestimoni punya kesan, kok saya mah kalau ikutan kelas parenting, seminar parenting itu asa dikepret gitu ya, asa dicarikan wae gitu, asa salah teh di saya, di orang tua. Nah, saya suka menanyakan begini, apa tidak ada kelas birrul walidain? Kan harusnya juga ada kelas birrul walidain. Cuman sayangnya saya cari di beberapa literatur belum ada istilah bahasa Inggris dari birrul walidain. Dan kalaupun ada, cigana teu enakeun istilahnya. Gitu. Jadi buku ini, apa di bagian akhir itu secara proporsional berimbang menyajikan apa saja arahan-arahan Nabi, petunjuk-petunjuk Nabi untuk masalah parenting, dan apa saja petunjuk-petunjuk Nabi untuk birrul walidain. Kan kalau parenting berarti kita nih yang menjadi subjek. Nah, kalau birrul walidain, anaklah yang menjadi subjek.
Karena kalau itu dilakukan secara berbarengan, adil, insya Allah tuh jadi harmoni itu, jadi harmoni. Jadi untuk orang tuanya dikasih materi parenting, untuk anak-anak dari sejak dini, sejak kecil dikasih materi birrul walidain, birrul walidain. Ketika orang tuanya dikasih materi sabar, mensikapi dinamika anak, orang tua juga diajarin ilmu sabar, mensikapi orang tuanya yang mungkin temperamen, yang mungkin tidak sabaran, yang mungkin suka ngambek dan lain sebagainya, sehingga nanti akan ada harmoni, ya, akan ada harmoni. Walil mu'minina yauma yakumul hisab. Nah, ini kita diajar untuk menjadi orang yang peduli kepada orang-orang yang beriman. Baik, yang selanjutnya Al-Furqan ayat 74. Ini juga doanya saya yakin sudah pada hafal. Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ustadz Budi Azhari menetapkan ayat ini sebagai visi dari keluarga muslim. Jadi ketika ditanya apa sih visi dari keluarga muslim, nah jawabannya adalah pada Al-Furqan ayat 74, bahwa visi dari keluarga muslim, atau istilah tadi visi dari parenting, pendidikan keluarga adalah kita punya pasangan dan keturunan yang menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Ada yang mengartikan penyenang hati, penyejuk mata. Ini istilah saja. Bahasa gampangnya adalah qurrata a'yun ini adalah ketika kita melihat perilaku anak kita, kita jadi senang, bahagia. Maka Bapak Ibu direfleksikan, pernah nggak punya momen ketika kita merasa gembira, senang, bersyukur, bahkan mungkin nangis bahagia ketika melihat pencapaian anak kita. Dia bisa ngaji, bisa azan, jadi imam buat kita, atau dia meraih prestasi apa, kita kemudian jadi bangga. Nah, itu contoh qurrata a'yun. Kebalikannya, kalau kita merasa jengkel, kesel, menangis karena kecewa, bahkan kita jadi dibikin stres karena ada perilaku kelakuan anak kita yang tidak sesuai dengan syariat, nah berarti itu adalah kebalikan dari qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Nah, visi dari keluarga muslim, visi dari parenting Islam itu adalah bagaimana pasangan kita, anak keturunan kita itu menjadi qurrata a'yun. Bukan hanya buat kita, tapi buat masyarakat muslim yang lain. Maka nanti dalam kajian bulan depan itu kita membahas tentang hadis tentang kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kemudian ada kalimat berikutnya, nanti orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nanti kemudian kita akan ketemu dengan teori ada orang tua biologis, ada orang tua ideologis. Begitu. Jadi masyarakat juga bisa merasakan kesejukan mata, kesejukan hati ketika melihat anak-anak kita. Karena ada pencapaian-pencapaian amal soleh dan akhlak mulia yang dilakukan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat Al-Furqan ayat 74 ini itu adalah visi dari keluarga muslim. Jamaah rahimakumullah, ini materi kita pada pagi ini, ya. Di antara doa-doa parenting yang kita harus hafalkan dan kita amalkan. Di luar doa-doa ini, mangga dielaborasi, dikembangkan sesuai dengan hajat kita. Terakhir dari saya ingin berbagi tentang bagaimana cara mempraktekkan doa-doa ini. Ini sudah mulai kepada masalah teknis. Ini saya kembangkan dengan teori-teori parenting kontemporer.
dan setelah saya kaji tidak ada menyelisihi dari syariat. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara tadi metode cintaku kan ada komunikasi yang baik. Jadi ketika kita sedang memeluk anak kita atau kita menemani anak kita atau cucu kita yang kita pependek kemudian mau tidur, sesungguhnya itu juga adalah momentum di mana kita bisa berdoa kepada Allah. Jadi kita bisa peluk, pegang ubunya atau pundaknya, ya, diusap-usap. Nah itu bisa sambil kita berdoa kepada Allah. Bisa dengan doa tadi, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbi ij'alni muqimas shalah, gitu. Kalau anak kita lihat sedang ada dinamika mulai indisipliner, mulai kurang taat atau agak sulit dikendalikan, kita bisa tuh pas kita lagi gendong itu, kita bisikin ke telinganya itu, u'izuka bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Intinya salah satu kelebihan dan pembeda pengasuhan anak dalam Islam dengan di luar Islam adalah dari sisi spiritualnya sangat kental, sangat kental. Kalau orang-orang barat mengajarkan kita tentang teori afirmasi dengan kata-kata yang positif lewat self talk, kita sesungguhnya punya teori doa dan zikir. Kita menerima teori yang mengatakan misalkan anak saya baik, anak saya soleh, anak saya hebat, kita terima daripada kita ngomong yang negatif. Anak saya mah bodoh, anak saya mah belegug, anak saya mah sok bohong, anak saya mah gitu kan. Kita terima, tapi ada yang lebih utama, ada yang lebih afdol. Apa itu? Zikir dan doa. Zikir dan doa. Jadi ketika kita mengeluhkan tentang anak kita, teori parenting barat ngajarin ucapkanlah kata-kata yang positif. Ya, anak saya mah pintar, anak saya sehat, soleh, boleh. Tapi Islam mengajarkan yang lebih baik, yang lebih utama dengan zikir dan doa. Misal apa? Kita respon masalah anak kita, dinamika anak kita yang menurut kita belum sesuai dengan harapan, itu dengan misalkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Atau dengan tasbih dan tahmid, subhanallahi wa bihamdi. Atau dengan doa ini langsung. Jadi kita sudah lebih baik daripada teori mereka. Mereka mah cuma ngomong kata-kata positif. Kita mah sudah mulai kepada zikir dan doa. Zikir dan doa. Jadi peluk kalau anaknya masih kecil ya. Kalau dewasa juga udah nggak apa-apa. Cuma kan kadang-kadang yang udah gede kan pas dipeluk itu sudah agak apa-apaan sih mah? Kayak anak kecil aja aku. Gitu kan. Ya berarti nanti harus pakai metode apa? Tele doa. Jadi lewat jarak jauh doanya. Berarti kita mendoanya di kamar, habis sholat doa. Nanti nyambung ya. Nanti nyambung. Kalau masih kecil enak tuh. Digendong, diusap-usap sambil doain Rabbi habli minas solihin gitu. Makanya salah satu cara juga di luar yang anak orang tua, kalau bapak ibu sama pasangannya sedang ada konflik, misalkan bapak melihat ada perilaku pasangannya yang kurang baik, nah itu doanya gitu juga sama Pak, bisikin ke telinganya itu u'izuki bikalimatillahi tammah. Sama juga kita juga gitu. Nanti ketika pasangannya paham dengan doa yang dibacakan dan itu bagian dari doa ruqyah, saya nggak tahu responnya kayak gimana itu. Apakah apa-apaan kamu? Aku sehat-sehat saja dan lain sebagainya. Makanya bolehlah kalau misalkan tidak bisa dekat dengan cara tele doa, jadi lewat jarak jauh. Tapi intinya mendoakan atau berdoa ini skill parenting yang harus dimiliki dan dikuasai. Maka pertanyaan refleksi kita adalah kapan terakhir kita mendoakan anak kita? Dan doa apa yang terakhir kita panjatkan untuk kebaikan mereka? Jangan-jangan selama ini kita mengasuh anak, membangun keluarga, meninggalkan doa. Meninggalkan doa berarti meninggalkan Allah.
tidak melibatkan Allah dalam proses pengasuhan anak kita. Padahal tadi kata Siti Aisyah, salullaha at-taisir ala kulli syai'in. Mohonlah kepada Allah kemudahan dalam segala sesuatu. Karena ketika Allah tidak ngasih kemudahan, maka kita tidak akan mendapatkan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini apa? Tanya jawab. Ada yang bisa ngebacain, Pak? Bacain aja, Pak. Monggo, Pak. Sekalian ini supaya pahalanya sekalian lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, faktor yang mempengaruhi perilaku anak salah satunya sekolah. Saat SMP di sekolah IT perilaku sangat islami, saat SMA kuliah non IT perilaku agak berubah karena lingkungan heterogen, bergaul dengan siswa berbagai agama dan kebiasaan. Bagaimana untuk menghadapi hal itu? Belum lagi adanya sosmed yang mudah diakses. Ya, nuhun. Memang Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini masalahnya kompleks, tantangannya kompleks. Kalau prinsip saya, wahai para orang tua, mari kita fokus kepada apa yang Allah wajibkan kepada kita. Ketika kita fokus kepada melakukan apa yang Allah wajibkan atau Rasul anjurkan, maka kita sedang berfokus kepada proses, bukan kepada hasil. Proses itu adalah hal yang bisa kita kendalikan. Hasil itu tidak bisa kita kendalikan. Salah satu sebab kenapa banyak orang itu tidak bahagia, stres, karena dia berfokus kepada apa yang dia tidak bisa kendalikan. Padahal masalah kayak takdir, masa depan, hasil, itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Adapun amal, proses, itu bisa kita kendalikan. Nah, kiat dari saya, mari kita fokus kepada apa yang menjadi kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Tadi diantaranya mendoakan, menasehati tanpa putus asa, tanpa berhenti, mengingatkan tanpa lelah, terus memberi, menafkahi. Tentang hasilnya, respon anak, misalkan belum ada perubahan, kok kayak nggak tahu terima kasih, hasilnya belum sesuai dengan harapan, itu adalah urusan Allah. Yang sering jadi masalah adalah orang tua mengalami putus asa sehingga berhenti dari apa yang menjadi kewajibannya, berhenti mendoakan, berhenti menafkahi, berhenti ngingetin. Contoh, saya pernah mengalami ujian putus asa ini. Anak pertama saya ini agak beda sama anak kedua saya. Anak pertama saya ini cenderung ya mungkin gampangnya mah tidak taat gitu ya. Kalau anak kedua ini mudah dikendalikan, mudah untuk dikondisikan. Tapi anak pertama ini subhanallah ya. Nah, pernah beberapa cara saya tempuh tapi tidak ada perubahan. Kemudian saya berpikir untuk memboikot dia dengan cara mendiamkan, tidak ngajak dia komunikasi, tidak ngingetin dia, pokoknya dibiarin, terserah dia aja, terserah dia mau bangun jam berapa, terserah dia. Sampai kemudian saya membaca suatu makalah tentang parenting, di mana saya diingatkan dengan makalah itu bahwa orang tua itu harus selalu memberi. Jangan pernah berhenti untuk terus memberi. Gitu kan? Bagaimanapun respon dan hasil dari anak kita. Saya merasa diingatkan dengan makalah itu, kemudian saya beristighfar, kemudian saya cepat ubah pola itu. Jadi walaupun anak saya bangunnya masih siang, padahal sudah mulai masuk ke SMP, saya terus mengingatkan, membangunkan. Karena pernah berpikir begini, 4:30 dibangunkan, nanti aja lah, kalau dibangunkan juga mual hudang, paling nanti dia 5:30 bangunnya. Itu bagian dari was-was setan. Was-was setan. Apalagi kalau sudah mulai berpikir begini, misalkan 4:30 nih kita pulang dari masjid,
langsung alarm muncul. Ayo, kamu ini ayah, kamu ini bapak, tanggung jawab, bangunin anak-anakmu. Ya. Muncul pikiran negatif, was-was setan. Ah, dia mah susah dibangunin, ya. Biarin aja, terserah dia mau bangun jam 6 kayak. Nah, itu kan was-was setan. Was-was setan. Memang kadang ada pola pikir kita, karena katanya begini. Jadi Allah itu ketika ngingetin seorang hamba, pakai petunjuk nggak mempan, pakai musibah nggak mempan, udah terserah dia aja, ya. Silakan aja hidup terserah dia. Kemudian diterapkan dalam pola pengasuhan anak. Orang tua sudah ngingetin, ngasih nasihat, tadi gugu. Akhirnya orang tua ngambil langkah, udahlah terserah kamu, mama nggak peduli. Bahkan nggak sedikit ada orang tua yang sampai mengucapkan kalimat, jangan anggap lagi aku ibumu karena kamu tidak mentaatinya. Nah, ini salah, ini salah. Yang harus dilakukan adalah kita terus bersabar dengan apa yang menjadi tugas kewajiban kita. Karena dalam pelaksanaan tugas kewajiban itu ada pundi-pundi pahala yang mengalir kepada kita. Anak mau merespon, anak belum berubah, itu urusan Allah. Kita fokus kepada proses. Ini hampir sama dengan hubungan suami istri. Suami istri harusnya berfokus kepada kewajiban masing-masing. Jangan berfokus kepada hak. Kalau ada hak yang belum dipenuhi, itu bagian dari ujian kesabaran. Fokus kepada kewajiban. Karena kalau tidak fokus kepada kewajiban, masing-masing nuntut kepada hak, menurut saya bubar. Nggak akan ada rumah tangga, itu nggak ada, ya, akan bubar. Jadi tadi ya, fokus kepada kewajiban. Yang berikutnya, nanti mudah-mudahan metode atau pola cintaku itu bisa Bapak Ibu terapkan sesuai dengan kondisi anaknya masing-masing. Apa tadi diantaranya? Identifikasi tumbuh kembang anaknya, dinamika anaknya. Anak saya ini lagi apa nih sekarang? Kayak anak saya nih yang kedua, dia ternyata sedang mengalami fase mulai pede, mulai berani tampil, tapi di saat yang sama ketika dia sudah mulai bisa tidur mandiri di kamarnya sendiri tanpa ditemenin, dia jadi mulai agak suka begadang, tidur jam 10 apa gitu. Ini kan bagian dari contoh kecil kita mengidentifikasi anak saya sedang apa sekarang kondisinya, gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau kurang puas nanti dikembangkan lagi lah, ya. Mangga Pak. Baik, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, tolong dijelaskan tentang kerusakan otak kanan atau otak kiri akibat pernah dibentak oleh orang tuanya. Maksudnya bapaknya gitu ya. Atau nuhun. Ya, ya. Ini bab otak-otak ini saya belum begitu menguasai ilmu otak-otak ini. Nun sewu hapunten ya. Tidak bisa saya jawab secara memuaskan. Tapi yang pasti bentakan itu memang berpengaruh kepada kejiwaan anak. Ada satu buku yang menarik yang ditulis sama Ayah Edi, ya, salah satu pakar parenting juga, mendidik tanpa teriakan dan bentakan. Karena memang teriakan, bentakan itu sangat mempengaruhi kepada psikologi anak. Adapun tadi yang mungkin disampaikan apakah ada efek kepada otak kiri, otak kanan, atau ada teori otak tengah, itu perlu ada pembelajaran riset lagi. Teriakan, bentakan kenapa dilarang? Karena itu adalah tafsiran dari hadis Nabi, la tagdob, la tagdob, jangan marah. Mengamalkan la tagdob itu kan dalam semua dimensi, dalam semua bidang kehidupan, wabil khusus dalam masalah parenting. Dan kita perlu latihan Bapak Ibu sekalian, berproses untuk menjadi orang tua yang la tagdob, tidak mendidik dengan teriakan dan bentakan. Karena teriakan, bentakan, termasuk nanti kalimat-kalimat cacian, umpatan seperti bodoh sih yang mana mah belegug, itu adalah contoh dari marah, ekspresi marah, gitu. Maka ada buku parenting yang bagus juga, parenting tanpa pusing, ya. Parenting tanpa pusing. Apa di antara yang dibahas dalam buku itu? Bagaimana marah kita itu tidak merusak. Jadi kita boleh sedih, kecewa, manusiawi, tapi cara manajemen marahnya itu bagaimana?
Jadi kalau orang marah kemudian jadi teriak-teriak, bentak-bentak, mau mukul-mukul, berarti dia nggak punya manajemen marah. Berarti dia tidak bisa mengendalikan nafsu marah. Maka ini penting untuk kita belajar bertahap, berproses, karena itu bagian dari tadi ikhtiar menyempurnakan kewajiban kita kepada anak-anak. Intinya akan ada dampak kepada psikologi, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Mengapa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mendoakan secara spesifik kepada anak boleh tidak? Misal anak ke-1 mudah-mudahan jadi insinyur, anak kedua mudah-mudahan jadi tentara. Padahal kedua anak itu tidak tertarik kepada yang kita doakan. Wah. Ini ada hikmahnya Pak ya, dibacakan sama petugas khusus ya. Jadi ada humornya gitu kan. Kalau yang dibacakan sama saya mungkin data-data saja Pak ya. Siapa ya dikontrak Pak ya? Jadi pembaca khusus ya. Tergantung Pak Ustadz yang nyuruh. Ya hatur nuhun. Mendoakan secara khusus spesifik itu boleh-boleh saja. Adapun yang dilarang oleh agama kita adalah dia berdoa seperti puisi dengan rinci detail, itu yang dilarang. Misalkan, ya Allah, jadikan anak saya ini tentara, pangkat ini oh, detail. Ya Allah, berikan pasangan kepada anakku ini, dia sukunya Jawa, tingginya 175, nah, itu nggak boleh, ya. Berikan kepadaku kendaraan mobil merek ini, nah, itu yang dilarang, detail begitu, ya. Ini jadi kontra dengan teori motivasi barat yang mesti mendetailkan sampai detail gitu. Jadi yang diajarkan kepada kita adalah doa dengan jawami'ul kalim. Kayak tadi kita minta anak yang baik, anak yang soleh, pakai kalimatnya dzurriyyatan thayyibah. Tidak sampai detail dia itu adalah ahli dalam sholat, ahli puasa, apa suka, enggak gitu. Tapi global. Tentang yang tadi Rabbij'alni muqimah sholah, itu juga global kalimatnya. Tidak sampai kepada misalkan dia rajin sholat sunat, sholat tahajud, sholat duhanya, enggak, tapi pakai kalimat yang global. Nah gitu. Jadi boleh-boleh saja kita berdoa sesuai dengan harapan kita. Nah yang menarik adalah yang kalimat berikutnya. Tapi anak saya ini tidak mau, dia punya doa lain. Ini ada kalimat yang menarik. Nanti katanya ada pertarungan doa di langit, gitu ya. Ini hampir sama Pak kayak kasus pilpres kemarin tuh. Di kubu sini ada ulamanya, di kubu sini ada ulamanya. Ulama-ulamanya berdoa, nanti di langitnya bertarung gitu. Makanya 2024 jangan terulang lagi, ya. Jangan terulang lagi gitu. Ada kubu-kubuan begitu ya. Maka kita mendukung Yudika Refu ya, PT 0%. Jadi mulai masuk ke politik. Ya kalau bisa mah Bapak Ibu didiskusikan dulu. Tadi jangan otoriter. Diskusikan dulu. Jadi kita nanya apa cita-cita anak kita supaya nanti bisa bareng. Jadi kalau doa itu bareng sama-sama gitu. Nanti mereka tidak bingung gitu. Ini mau ngaminin yang mana ini gitu ya. Ada yang menarik, ada orang doa itu tidak berani khusus, eksplisit tidak berani, karena dikhawatirkan dia merasa malu mendahului takdir. Dia memakai kalimat diplomat, apa itu? Ya Allah, karuniakan yang terbaik untuk hambaku, untuk anakku, pekerjaan yang terbaik, karir yang terbaik yang membuat dia jadi lebih dekat kepadamu, dia menjadi orang yang mandiri, sejahtera, bermanfaat. Pakainya jalur itu karena dia tidak mau mendahului takdir, karena takutnya minta A jadi B, takutnya kecewa. Makanya katanya orang-orang yang disebut dengan para wali itu katanya ketika muncul kemarin corona dan sampai saat ini ada, itu doanya itu bukan ya Allah turunkan, hilangkan wabah ini. Katanya enggak gitu doanya itu, karena dianggapnya tidak sopan. Nyuruh Allah supaya menghentikan wabah. Tapi mintanya itu adalah tadi pakai kalimat-kalimat diplomat. Gitu. Ya Allah, jadikan kami sabar dengan musibah ini, ya.
dan kepadamu kami bertawakal. Jadi boleh pakai pilihan doa seperti itu. Mangga Pak. Baik, selanjutnya Bismillah. Izin bertanya Pak Ustadz. Mangga. Bagaimana cara menemukan potensi terbaik anak? Kedua, dari umur berapa kita dapat melihat potensi anak? Ketiga, apakah metode tes Stephen bisa dijadikan acuan melihat potensi anak? Syukron. Ya, 3 pertanyaan. Yang pertama, ini satu kesatuan sebetulnya. Saya pernah bertemu dengan seorang guru penerbitan buku yang dulu pernah jadi direktur di MK Publishing. Saya bertanya kepada beliau, Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang tes-tes kecerdasan melalui sidik jari, termasuk Stephen yang tadi disampaikan? Karena saya juga sama keluarga sudah tes Stephen semuanya, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat anak-anak kita di sekolahnya juga mereka tidak sedikit yang mengikuti tes-tes kecerdasan seperti itu. Apa jawaban beliau? Ini bisa sependapat, bisa tidak, bisa setuju, bisa tidak. Tapi bagi saya ini menarik, dan saya cenderung setuju dengan pendapat beliau. Apa beliau bilang? Itu mah mitos psikologi. Ini kata beliau nih, ya. Itu mitos psikologi. Allah ini sudah ngasih kepada kita fitrah, dan ada metode yang alami yang itu murah meriah bahkan free, kata beliau. Dan ingat hadis Nabi, fa'malu wa'malu fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Bekerjalah, berbuatlah, setiap kamu akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya masing-masing. Jadi yang harus dilakukan adalah perbanyak experience, perbanyak pengalaman, perbanyak baca diri. Kamu akan menemukan sendiri alamat diri kamu sendiri. Dan itu yang sebetulnya kalau kita lihat, coba orang-orang tua kita, sepuh-sepuh kita, pini sepuh kita, ketika mereka sukses dengan pekerjaan karir mereka, apakah dulu mereka melalui tes-tes kayak begituan? Kan tidak. Makanya metode yang paling tepat menurut saya adalah berikan anak kita kesempatan untuk mereka banyak bereksperimen, banyak pengalaman, banyak kegiatan, coba ini, coba itu. Maka sesungguhnya ekskul yang ada di sekolah-sekolah itu adalah salah satu metode sekolah untuk anak-anak kita itu bisa membaca di mana nih skill saya, kemampuan saya. Tapi tentu kita juga menghormati penemuan-penemuan kontemporer tentang tes-tes kayak begitu. Kayak di tes Stephen. Kan kalau hasil tes Stephen itu katanya, ini saya Pak ya, walau alam nih ya. Tapi kan kita juga jadi antara percaya tidak percaya, gitu. Satu, Bapak ini nggak cocok mempunyai lembaga sendiri. Bapak ini cocoknya kerja di orang lain, gitu katanya. Yang kedua, ini yang saya masih jadi penasaran ini ya. Wah, Bapak ini adalah pengejar kekayaan, ya. Terus saya tanya, maksudnya apa? Bapak ini akan mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi. Sampai sekarang saya bertanya-tanya, kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Sampai anak saya itu Pak, di SD ada hasil tes itu. Pas kemarin masuk sanawiyah ada hasil tes itu. Dan lagi-lagi mungkin banyak juga orang tua yang terwakili sama saya, iya kudu diapain hasil ini. Ketika saya mengajar di salah satu sekolah menengah pertama, ketika anak-anak dites begitu, waktu itu saya bagian kesiswaan, saya bilang sama guru-guru kepala sekolah sebagai bagian dari kritis saya, akan unfaidah hasil tes-tes ini kalau kita guru-guru tidak memfollow up, dan orang tua juga tidak memfollow up, tidak paham, ya kudu dikumahakeun hasil ini. Kata mereka yang mengusulkan itu, ini kan hanya panduan saja Pak, gambaran saja. Iya, panduan gambaran, tapi kan jadi unfaidah kalau kita sebagai guru jadi tidak memfollow up. Saya lebih senang untuk mengenalkan tentang potensi kita adalah melalui kuesioner. Bikin pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita bisa menggambarkan siapa kita. Itu pernah saya lakukan ketika saya mengikuti tes
fast track sebuah sekolah entrepreneur, pebisnis. Banyak itu kuesionernya itu. Dan menurut saya itu tidak sesulit tes psikologi. Saya isi, hasilnya apa? Menurut saya Pak, Bapak tidak punya DNA untuk menjadi pebisnis. Itu hasilnya begitu, ya. Ya makanya ini juga saya harus ridhoi sebagai takdir saya, gitu. Bapak tidak punya DNA untuk menjadi pebisnis. Karena dari beberapa pertanyaan, Bapak jawabannya tidak menggambarkan bahwa Bapak adalah seorang pebisnis. Karena punya kompetensi yang khusus, ya. Wallahu a'lam. Masih ada Pak? Kayaknya banyak itu ya. Ada 6 lagi Pak Ustaz. Hah? Ada 6 lagi. 6 Itu lagi. ini waktunya S1. Baik. Mungkin satu lagi Pak Ustaz. Mangga. Atau Berarti itu minggu depan ya? Bulan depan ya? boleh Pak. Bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya yang sudah berumah tangga? Wah, ini menarik nih ya. Menarik. Beberapa buku parenting itu membahas pendidikan anak usia 0 sampai 10 sampai 18, paling mentok pranikah. Paling mentok pranikah. Makanya kajian-kajian kelas-kelas parenting sangat digemari, disukai sama pasangan-pasangan muda. Nah, ini ketika anak sudah menikah, bagaimana kewajiban kita? Pertama, tetap orang tua punya kewajiban, ya, mendoakan, memberikan masukan, nasihat. Tapi ada hal yang khusus ketika anak kita sudah menikah. Apa diantaranya? Yang pertama, kita boleh meng-backup, membantu secara finansial. Ini yang dipraktekkan sama Rasulullah kepada rumah tangganya Fatimah dan Ali. Jadi Rasul masih membackup, membantu secara finansial. Jadi kalau orang tua anaknya sudah menikah tapi masih misalkan ngasih kebaikan, ngirim beras, ngebangunin rumah, itu boleh, itu kebaikan orang tua. Nah yang kedua, ini yang mulai kepada masalah teknis. Jangan intervensi masalah urusan rumah tangganya. Biarkan anak-anak kita itu mandiri, dewasa dengan permasalahannya. Jadi ketika anak kita misalkan mengadu kepada kita, nah kita mesti berikan dia kesempatan keleluasaan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi hadis faidas tansohaka fansohu kita mesti terapkan di sini. Jadi orang tua kalau nggak dimintai pandangan nasihat sama anaknya, diem. Gitu. Ketika anaknya datang minta nasihat, baru kita kasih. Seperti itu. Jadi kita menjaga jarak, menjaga diri, jangan sampai kita ini ngutar-ngatur rumah tangga mereka. Nanti lebih menarik lagi ketika apakah mertua itu orang tua atau seperti orang tua dan lain sebagainya. Karena tidak sedikit kan kasus menantu mertua itu tidak akrab, tidak akur, ya, seperti itu. Intinya ada kewajiban, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak? Itu masih banyak ya, bulan depan aja ya. Hapunten Bapak Ibu yang bertanya belum dijawab, mudah-mudahan sebagian sudah terwakili sama pertanyaan sebelumnya ya. Gitu. Hatur nuhun Bapak Ibu rahimakumullah atas atensinya, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.